sebelumnya sebelum kita masuk ke pelajaran, biar agak semangat ya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Saya, Bu. Sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah pada semangat belum nih? Sudah, Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu punya gerakan nih, biar anak-anak semua biar tambah semangat belajarnya ya. Iya, Bu. Tiruin Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Ulangi. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Baiklah, hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, kan kemarin kita sudah mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Siapa yang ngasih tahu apa itu, apa saja jenis keberagaman yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Apa Cynthia? Keberagaman agama, keberagaman suku, Bu. Siti Nurasana ada yang tahu? Keberagaman adat dan budaya, Bu. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Ada makanan tradisional, ada tarian tradisional, ada permainan tradisional, dan ada adat istiadat. Nah, apakah ada yang tahu makanan khas tradisional yang ada di daerah kalian? Saya, Bu. Apa Siti? Makanan tradisional dari tempat saya, Bu. Dari mana Siti? Dari Medan, Bu. Apa itu makanan tradisionalnya? Arsik ikan mas, Bu. Oh, kalau Cynthia dari mana Cynthia? Dari Sibolga, Bu. Apa makanan khas tradisionalnya? Panggang pacak, Bu. Oh ya. Nah, makanan tradisional ini membutuhkan banyak sekali waktu dalam membuatnya dan hanya orang yang handal dalam membuatnya. Nah, di sini Ibu akan bercerita. Seorang ibu pembuat dodol Betawi, yaitu makanan tradisional khas Betawi. Nah, di sini Ibu punya cerita tentang dodol Betawi Mak Salma. Nah, Ibu akan membacakan teks dodol Betawi Mak Salma. Nanti kalian akan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Iya, Bu. Pada paragraf pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya,
ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bripetok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Pada paragraf kedua, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang hawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, pada paragraf ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ingin melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, dari ketiga paragraf dari teks ini, kalian akan mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, agar lebih paham, Ibu akan membagikan lembar kerja pada anak-anak. Nanti anak-anak bisa menemukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Baik, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Sama. Nah, silakan anak-anak tulis mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukungnya. Ada yang masih tahu gagasan pokok itu apa? Saya, Bu. Siti Nurhasana? Informasi utama yang mendasari suatu paragraf, Bu. Kalau gagasan pendukung ada yang tahu? Pada Cynthia? Gagasan pendukung adalah gagasan yang berisi cerita lanjutan dari gagasan pokok, Bu. Nah, benar. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu paragraf dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan dari gagasan pokok tersebut. Nah, silakan cari dan ditemukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukungnya. Sudah siap, Bu? Sudah siap? Sekarang Ibu ambil ya, nanti Ibu cek. Kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang makanan tradisional. Nah, di sini ada cerita sedikit. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Nah, Ibu mau tanya nih, apa makanan favorit anak-anak? Saya, Bu. Apa? Ayam geprek, Bu. Sitia? Jadi sambar, Bu. Oh iya, itu adalah makanan tradisional yang dimiliki di daerah yang berbeda-beda. Nah, apakah anak-anak tahu makanan tradisional apa yang ada di gambar ini? Rendang, Bu. Nah, rendang ini makanan tradisional dari mana? Sumatera Barat, Bu. Nah, benar. Ini adalah rendang yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Setelah itu, Ibu mempunyai beberapa gambar tentang jenis-jenis makanan tradisional yang ada di daerah yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada sego jamblang. Sego itu artinya nasi, bahasa Jawanya. Sego, bahasa Indonesianya adalah nasi. Sego jamblang adalah nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Apa tadi anak-anak? Sego jamblang, Bu. Sego jamblang. Sego jamblang.
kita temui di daerah Jakarta dan Jawa Barat, yaitu sebagai menu sarapan favorit, Bu. Yang keempat ada nasi kerawu. Apa Nana? Nasi kerawu. Nah, nasi kerawu ini adalah makanan khas dari kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Selanjutnya ada Nasi gudeg. apa? Nasi gudeg. Nasi gudeg ini adalah dalam bahasa Jawa disebut dengan sego gudeg. Apa dari nasi dalam bahasa Jawa? Sego. Nah, ini adalah makanan tradisional atau makanan favorit dari Yogyakarta. Nah, agar anak-anak lebih paham tentang jenis-jenis makanan tradisional yang ada di daerah yang lain, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak biar anak-anak lebih tahu. Makasih, Bu. Sama-sama. Sudah selesai, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, biar anak lebih paham. Tadi anak-anak kan sudah menuliskan di lembar kerja tentang nama khas makanan daerah sama asalnya. Coba Cynthia, apa makanan khas yang Cynthia tahu dan di mana daerah asalnya? Nama siswa Cynthia, daerah asal Sibolga, khas makanan panggang geleng, Bu. Nah, baik. Siti Nurhasana? Saya, Bu. Coba Siti Nurhasana. Nama siswa Hana, daerah asal Palembang, makanan khas pempek, Bu. Nah, pintar anak-anak Ibu. Tepuk tangan. Kayaknya anak-anak Ibu kurang semangat. Coba tepuk semangat lagi. Ayo, tepuk semangat. Semangat! Semangat! Nah, tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apakah makanan tradisional yang kamu ketahui? Ada banyak tadi, ada apa aja? Sebutkan. Rendang, Bu. Sego jamlang, Bu. Terus ada lagi? Nasi gudeg, Bu. Nah, banyak ya. Apa makanan khas yang ada di daerah kalian? Pempek, Bu. Saya, Bu. Apa Siti? Sate, Bu. Nah, ya betul sekali. Apakah anak-anak tahu bagaimana cara membuat makanan khas yang ada di daerah kalian? Saya, Bu. Apa Siti? Sate lembu. Nah, Lembunya dipotong. Ya, Terus terus? dagingnya ditusuk-tusuk pakai lidi terus dipanggang pakai kecap, Bu. Terus, nah, betul. Cynthia, apa Cynthia? Dimasak, Bu. Dimasak aja. Masak pempek, Bu. Direbus dulu baru digoreng, Ibu. Nah, pinter anak-anak. Tepuk tangan. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka teriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, di sini aku mau tanya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang
bunyi. Nah, ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Nah, media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi yang lainnya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak, Bu. Nah, tidak tahu ya? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Yaitu tujuannya yaitu membuktikan macam-macam bunyi pantul, melakukan percobaan terhadap bunyi-bunyi benda sederhana dan ruangan, alat dan bahan, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi dengan detakan jarum arloji? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, di sini kan belum ada bahan-bahannya. Nah, pada pembelajaran yang akan datang, besok anak-anak membawa bahan-bahannya seperti piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Ya anak-anak? Baik, Bu. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada anak-anak yang belum paham dengan pelajaran hari ini? Sudah paham, Bu. Nah, besok dipelajari lagi ya di rumah. Baik, Bu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, Cynthia, Pimpin doa, pimpin Ibu. doa. Baik, kita berdoa sebelum pulang, teman-teman. Berdoa dimulai dan dengan mengucapkan syukur.